Halo semua, kembali lagi channel Teknologi. Di video kali ini kami akan share bagaimana sih cara setup VPS sampai menginstal Lamstack. Lamstack itu stack teknologi dimana kita menginstal Linux sebagai OS-nya, lalu ada Apache, M-nya itu MySQL dan P-nya itu PHP. Nah, jadi kita akan men-setup Lamstack, dan Lamstack ini mayoritas paling banyak ya untuk di web development sampai dengan saat ini. Walaupun memang udah ada yang banyak yang pakai JavaScript ya, pakai Node.js, tapi PHP ini masih yang paling banyak lah digunakan untuk di website saat ini juga. Ya, jadi kami mau mindahin nih website linkraya.com ini mau kami pisahkan ke server yang lain ya, server lain. Jadi kita akan setup servernya itu di Vultr gitu. Nah, karena dia pakai Lamstack untuk stacknya, jadi kita akan setup di sini. Oke, kita akan bikin server baru ya. Nanti teman-teman kalau mau pakai Vultr bisa daftar dari link deskripsi, nanti itu dapat $100 saldo ya. Atau kalau mau pakai yang speknya besar, harganya murah, bisa coba Contabo, karena Contabo itu speknya gede ya, tapi harganya murah gitu. Karena kami juga ada ya yang pakai Contabo. Teman-teman bisa kunjungi aja website midteknologi.com. Itu kami hosting di Contabo, atau yang sendaja.com juga kami hosting di Contabo. Jadi teman-teman bisa lihat performa websitenya, itu juga nggak lambat dan juga cukup memuaskan lah sampai dengan saat ini ya. Nah, kita akan setupnya Lamstack tutorial ini kita akan deploy di Vultr ya. Kita coba di Vultr. Di sini saya pilih Cloud Compute. Kita pilih interregular ya, karena ini untuk tutorial aja. Tapi kalau untuk di production saya biasanya pakai yang high frequency, karena dari segi CPU-nya dia lebih gede gitu, bisa 3,5 GHz. Kalau yang regular ini biasanya di bawah 3,5. Oke, kita pilih yang interregular. Saya pilih Asia. Di sini saya pilih Singapura. Oke, kita pilih Ubuntu-nya 2204 ya. Server size-nya kita pakai, karena ini tutorial aja, kita pakai yang kecil ya. Tapi biasanya saya rekomendasi teman-teman pakai yang minimal yang 2 CPU, 2 GB memori, supaya websitenya itu stabil lah, jarang down. Oke, kita coba yang ini, yang $5. Untuk backupnya saya matikan ya, karena ini tutorial aja. Tapi kalau teman-teman itu di servernya digunakan untuk production website yang digunakan serius gitu, saya ini harus diaktifkan, karena nanti kita nggak tahu ya kapan ada musibah datang gitu. Oke, untuk firewallnya kita pilih no firewall aja dulu ya. Kita misalnya bikin sini YT Mid Teknologi ya. Ini nama hostname aja ya. Kita bisa bikin MID aja lah ya. Nah, ini $5, lalu kita klik deploy now. Nah, untuk tutorial Lamstack-nya kita bisa ikuti aja ya. Teman-teman bisa ketik aja Lamstack Ubuntu 2204. Sini udah banyak banget nih tutorial cara install ya. Kita akan implementasikan yang dari DigitalOcean ini ya. DigitalOcean ini lumayan cukup komprehensif lah tutorial yang ada di sini. Oke, kita akan coba ikutin yang di DigitalOcean di how to install Linux, Apache, MySQL, PHP, Lamps Stack on Ubuntu 2204. Nah, Ubuntu 2204 ini kenapa kami pakai yang ini, karena dia supportnya masih panjang gitu. Jadi teman-teman bisa cek ya, support end date-nya itu kalau Ubuntu 2204 itu bisa sampai April 2027. Tapi kalau teman-teman pakai yang misalnya Ubuntu 20 yang di bawahnya ya, 20 itu dia sampai 2025. Jadi yang 2204 ini supportnya masih jauh gitu. Jadi kalau ada bug-bug, mereka masih memperbaiki bug-bug yang adanya. Oke, kita cek di sini udah running belum. Oke, kita bisa view console. Oke, ini masih loading ya. Masih loading. Sambil menunggu loading kita copy aja ini ya. Kita setup untuk SSH-nya. Kami pakai aplikasi Moba Xterm ya. Moba Xterm, kita tambah new session, kita pilih SSH, remote host-nya, kita masukin IP-nya, spesifik username-nya, kita isi root. Nah, di sini kita pakai SSH ya.
Jadi kita nanti nggak perlu lagi masukin password. Kita ambil di sini ada key-nya ya. Cloud Vultr. Nah, ini. Oke. Nah, kita udah masuk ya ke servernya. Kita cek RSB release strip A. Kita pastikan ya OS-nya itu udah sesuai dengan yang waktu kita order ya. Release. Nah, ini Ubuntu 22.04 LTS Jami. Nah, oke, kita langsung aja setup ya. Pertama kita update dulu. PT update aja. Oke. Oke, setelah update kita install Apache-nya ya. apt install Apache 2. Oke, kita install Apache-nya. Pilih yes. Oke, udah terinstall Apache-nya ya. Langkah selanjutnya kita cek ya di firewall-nya di sini. UFW app list. Ini daftar yang ada di firewall ya. Apache full, Apache secure. Nah, kita bisa tambahin ya Apache-nya. Sudo UFW allow in Apache. UFW list. UFW status ya. UFW status. Nah, di sini udah masuk ya Apache-nya di sini. Nggak ada ya. Jadi udah bisa diakses. Kita bisa tes ya dari IP VPS-nya. Teman-teman bisa copy ini IP VPS-nya. Lalu kita masukin di sini. Nah, ini udah terinstall dan bisa diakses ya web server Apache kita. Selanjutnya kita install. Itu kita install MySQL-nya. apt install MySQL server. Oke, kita install MySQL servernya. Yes. Oke. Nah, ini udah selesai ya kita install MySQL-nya. .d MySQL status. Nah, ini MySQL-nya udah running ya. Nah, kita bisa coba login di MySQL-nya. Sudo MySQL. Nah, ini kita udah berhasil ya masuk ke MySQL. Kita bisa show databases. Nah, namun di sini kan waktu kita login tadi kita tidak ada masukin password ya. Seharusnya ketika kita login itu harus ada masukin password gitu ke database-nya supaya lebih aman. Nah, di sini kita ada bisa bikin ya password. Sintaknya kita copy aja yang ini. Oke, ini ya. Perintahnya alter user root at localhost identify MySQL nanti password. Nah, passwordnya ini bisa kita ganti nih. Misalnya kita kasih passwordnya 31231 gitu. Tapi kalau saran saya sih teman-teman nanti kasih passwordnya yang agak rumit lah ya, jangan yang gampang-gampang gini. Nah, ini tinggal kita paste aja di sini lalu enter. Nah, query oke katanya. Kita bisa coba ya. Exit. Jadi kita kalau mau loginnya lagi, kita nggak bisa lagi harusnya pakai sudo MySQL gini. Karena aksesnya denied karena sudah ada password ya. Jadi kita MySQL -u root -p enter, lalu kita masukin passwordnya tadi 31231.
Nah, ini kita udah berhasil masuk ya. Nah, untuk script security-nya di MySQL itu teman-teman bisa jalankan yang ini, MySQL Secure Installation yang ini. Jadi misalnya kita mau hapus database test apa semua, nanti dia yang mengarahkan gitu. Scriptnya nanti yang ngarahin. Kita coba ya. Yes, clear. Oke, kita paste di sini. Sudo MySQL Secure Installation. Kita masukin passwordnya. Validate password component can be used. Yes, another key for no. Kita pilih no aja yang ini ya. Change the password for root, kita pilih no. Remove anonymous user katanya, kita pilih yes ya. Ketik Y. Should be allowed to connect from localhost. The answer this cannot be guessed. This allow login root remote login. Jadi username root itu boleh nggak diakses melalui remote gitu. Nah, itu saran saya sih pilih no ya, jangan ya. Disallow-nya tuh berarti kita pilih yes ya. Jadi kita tidak mengizinkan gitu. Jadi rootnya itu hanya boleh diakses dari lokal aja gitu. Kalau dari remote nggak boleh. Remove test database and access to it, yes. Kita hapus juga database testnya ya. Reload preference kita pilih yes. Nah, semua all done katanya. Nah, ini udah secure lah database kita ya. Settingan database-nya. Jadi kita bisa misalnya kita contoh MySQL min u root min p, shortnya kita masukin. Nah, kita bisa show databases. Misalnya kita use MySQL, kita tes ya. Kita bisa misalnya show tables, kita lihat tablenya apa aja. Nah, kita bisa contoh ya, kita describe DB. Nah, ini struktur table dari table DB ya, ada host, user, apa semua. Nah, ini kita udah bisa menggunakan database-nya. Langkah terakhir adalah kita nginstal PHP-nya. Nah, untuk install PHP itu kita bisa pakai apt install ini ya. Kita coba exit, clear, paste. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada library PHP MySQL. Jadi supaya nanti dari PHP ini bisa komunikasi ke MySQL, teman-teman jangan lupa nginstal PHP MySQL-nya juga. Nah, nanti kalau nggak diinstal ya nggak bisa komunikasi antara PHP-nya dengan MySQL-nya. Oke, kita tunggu ya dia install. Nah, setelah berhasil install, kita bisa cek ya versinya PHP strip v. Di sini kita sudah menginstal PHP 8.12. Nah, kita bisa tes ya cd/var www html. Kita bisa bikin satu file PHP di sini touch.info.php ya. Lalu saya masukin nano info.php. Ini kita bikin script biasa, simple aja ya. Kita mau lihat PHP infonya. Oke, yes, bentar. Kita coba buka ya IP-nya /info.php. Nah, ini PHP versinya udah terbaca 8.1.2 di Ubuntu Apache ya, menggunakan web server Apache. Kita cek ya, kita samain ya, sama nggak nih. PHP main v 8.1.2 Ubuntu 14, sini juga 8.1.2 Ubuntu 2.14. Jadi udah sesuai ya antara PHP yang kita install di VPS kita dengan yang terbaca dari kita akses dari browser. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah berhasil ya menginstal Lamstack di operating system Linux menggunakan VPS dari Vultr ya. Jadi sudah ada OS Linux-nya, kita menggunakan Ubuntu, Apache-nya kita install sebagai web servernya, MySQL sebagai database-nya, dan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Oke, buat teman-teman yang nanti mau bertanya mengenai Lamstack dan cara instalasi di VPS, bisa tulis saya di kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar, kami akan jawab semampu kami. Oke, demikian videonya, sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Thank you guys.